Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu kembali di kegiatan pembelajaran online untuk muatan pelajaran PPKN dan IPS, tema 5 ekosistem dan subtema 1 komponen ekosistem. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini, tetap sehat dan tetap bahagia bersama keluarga. Tujuan pembelajaran untuk PPKN dengan menyimak video penjelasan materi dan membaca teks bacaan pada buku paket, kalian diharapkan bisa mengenal peristiwa Sumpah Pemuda, mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda, dan bisa menjelaskan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan tujuan pembelajaran untuk IPS, setelah menyimak video penjelasan materi dan informasi dari buku, kalian diharapkan bisa mengenal letak dan luas Indonesia melalui peta. Yang kedua, mendeskripsikan unsur-unsur dalam peta. Dan yang ketiga, menganalisis simbol penampakan alam pada peta. Petunjuk kegiatannya, yang pertama simak dan pahami penjelasan materi pada video ini sampai tuntas. Untuk menambah pengetahuan kalian, silakan baca materi muatan PPKN, pembelajaran 3, 4, dan 6, dan IPS pada pembelajaran 3 dan 4, pada buku tema 5, subtema 1. Kerjakan LKPD pada buku latihan atau kertas HPS, buat tugasmu dengan tulisan yang rapi dan menarik, dan kirim tugasmu dalam bentuk foto ke WA Pak Guru paling lambat pukul 16 WITA atau pukul 4 sore. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, silakan simak penjelasan materi berikut ini. Sekarang silakan simak penjelasan untuk materi PPKN. Peristiwa Sumpah Pemuda. Salah satu peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda. Yang pertama, penderitaan penduduk akibat penjajahan. Yang kedua, munculnya organisasi modern pertama, yaitu Budi Utomo dan organisasi-organisasi kedaerahan yang dibentuk oleh pemuda. Yang ketiga, kesadaran pemuda akan pentingnya persatuan. Proses terjadinya Sumpah Pemuda. Tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, diselenggarakan Kongres Pemuda I di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh wakil-wakil organisasi pemuda dan bertujuan menanamkan semangat kerjasama antar organisasi pemuda. Tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda II. Kongres ini menghasilkan Sumpah Pemuda. Pada kongres ini, para pemuda menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman atau yang dikenal sebagai W.R. Supratman untuk pertama kalinya. Berikut ini adalah isi Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. 1. Berjuang tanpa pamrih. 2. Berani karena benar. Ketiga, pantang menyerah. Keempat, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan yang kelima, rela berkorban. Manfaat dari peristiwa Sumpah Pemuda. 1. Mempererat persaudaraan. Kedua, mewujudkan kerukunan. Ketiga, menumbuhkan semangat bekerja keras. Keempat, semangat untuk gotong royong dalam membangun bangsa. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut beberapa cara mempertahankan persatuan dan kesatuan. 1. Saling menghormati dan menghargai. Kedua, menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Ketiga, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. Dan
Yang keempat, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah, menolong tetangga yang mengalami musibah, dan memiliki rasa toleransi antar sesama. Usaha mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 1. Bersatu dalam keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Kedua, mengharumkan nama bangsa dan negara. Ketiga, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Keempat, menaati peraturan yang berlaku. Dan yang kelima, mengikuti kegiatan-kegiatan yang menunjukkan adanya persatuan. Kita sudah tahu usaha-usaha untuk menjaga kesatuan NKRI. Kita harus memupuk rasa cinta tanah air dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini beberapa cara untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Yang pertama, memiliki sikap patriotisme. Yang kedua, menggunakan produk Indonesia. Ketiga, melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Dan yang keempat, meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, upaya mempersatukan bangsa perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan persatuan, keutuhan bangsa dapat tetap terjaga. Nah, anak-anakku sekalian, inilah penjelasan untuk materi PKN. Selanjutnya, silakan kerjakan LKPD-nya. Silakan dipahami pertanyaannya dan dijawab dengan benar. Selanjutnya kita akan simak penjelasan untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia memiliki banyak pulau. Pulau-pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Papua. Batas wilayah Indonesia. Bahagian utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Samudra Pasifik. Di bagian barat, berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Timur, Timor Leste, dan Australia. Sedangkan di bagian timur, Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Kamu dapat membuat peta untuk lebih memahami letak geografis Indonesia. Saat membuat peta, kamu perlu memperhatikan komponen atau unsur-unsur peta. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak penjelasan selanjutnya. Mengenal komponen atau unsur-unsur peta. Nah, anak-anakku sekalian, kalian tentu pernah melihat peta. Namun, kalian harus tahu bahwa peta dibuat harus berdasarkan komponen atau unsur-unsurnya. Nah, mari kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta biasanya terletak di bagian atas yang merupakan nama suatu daerah atau wilayah yang menunjukkan isi dalam peta. Yang kedua adalah garis tepi. Garis tepi adalah garis yang berada di tepi gambar yang berfungsi sebagai tempat menulis angka-angka derajat astronomis suatu wilayah di permukaan bumi. Selanjutnya adalah tata penulisan atau lettering, digunakan untuk membedakan nama-nama objek-objek penting yang ditempatkan pada peta. Selanjutnya adalah tata warna, yaitu pengaturan warna untuk memperjelas suatu tempat dengan tempat lainnya sesuai dengan alam sebenarnya. Berikutnya adalah skala. Skala adalah perbandingan jarak atau ukuran pada peta dengan
ukuran atau jarak sebenarnya. Skala pada peta membantu penggunanya untuk menentukan jarak yang sebenarnya antara satu tempat dengan tempat lainnya. Selanjutnya adalah simbol. Simbol pada peta biasanya berupa gambar tanda yang berfungsi untuk mewakili keadaan sesungguhnya, seperti misalnya simbol kota, simbol jalan kereta api, simbol gunung, atau simbol sungai. Berikutnya adalah garis astronomi. Garis astronomi adalah garis khayal pada permukaan peta yang terdiri atas garis mendatar atau disebut garis lintang dan garis tegak yang biasa disebut garis bujur. Komponen berikutnya adalah legenda. Legenda adalah keterangan beberapa simbol yang terdapat pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isinya. Komponen berikutnya adalah mata angin. Mata angin merupakan pedoman utama untuk menunjukkan arah mata angin. Mata angin yang berada di atas menunjukkan arah bagian utara dengan simbol U. Komponen selanjutnya adalah sumber dan tahun pembuatan. Di dalam peta biasanya dicantumkan sumber dan tahun pembuatan peta. Dan komponen selanjutnya atau yang terakhir adalah insert peta. Coba lihat yang berada pada bagian dalam peta ini yang disebut sebagai insert. Insert dalam peta biasanya terdiri atas dua, yaitu insert lokasi dan insert pembesaran. Insert ini berfungsi untuk memperjelas posisi suatu wilayah di dalam peta. Nah, sekarang kenampakan alam pada peta. Kenampakan alam yang terdapat pada peta antara lain samudra atau laut, sungai, danau, rawa, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Bentuk kenampakan alam pada peta biasanya digambarkan dalam bentuk simbol atau warna. Ayo perhatikan bentuk-bentuk simbol pada peta. Simbol-simbol ketampakan alam dalam peta biasanya digambarkan dengan gambar-gambar tertentu yang sudah disepakati dan ditentukan oleh pemerintah. Seperti misalnya batas administrasi, perhubungan, kota dan perkotaan, topografi. Di sini juga terdapat skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak pada gambar atau peta dengan ukuran sebenarnya. Selain itu, juga terdapat ukuran ketinggian dan kedalaman dalam meter ketampakan alam di permukaan bumi. Nah, anak-anakku sekalian, inilah penjelasan untuk materi IPS. Selanjutnya, untuk memperjelas ini silakan bisa dilihat di internet atau dibaca pada buku paket. Selanjutnya silakan kerjakan LKPD IPS. Ada 5 soal di sini. Khusus nomor 3, 4, dan 5 kalian menggambar simbol dan artinya ketampakan alam di Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, inilah penjelasan dari Pak Guru untuk materi kita hari ini. Silakan dikerjakan dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh, dan mudah-mudahan hasilnya selalu lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Demikian Pak Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.